Shalom, salam jumpa kembali dalam Victorious Devotion hari ini saudara dikasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hari ini, kita siapkan waktu kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk bersaat teduh bersama sejenak. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga nanti kita akan berdoa untuk terus menaruh harap dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mengawali Victorious Devotion ini saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian, Bapa ku datang. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan Engkau. Anugerah-Mu dahsyat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Terpujilah Engkau Bapa, kami boleh datang kepadamu hari ini. Kami bersaat teduh bersama dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang terus senantiasa meneguhkan kami. Firman-Mu yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan waktu kami merenungkan firman-Mu, kami serahkan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bersabar dan bertekun. Ya, bicara soal bersabar, saudara, banyak orang yang gagal di masalah ini, saudara. Banyak orang yang tidak sabar. Banyak orang juga, saudara, yang tidak bisa bertekun dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, saudara. Yakobus mau mengajarkan umat Tuhan, mau mengajarkan kita semua bagaimana bersabar dalam penderitaan, ya. Saudara dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, ya. Kalau tahun 2023 kita banyak bicara menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kita sudah banyak diajarkan di sana bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Nah, hari ini kita diajarkan juga bagaimana kita bersabar seperti yang dituliskan oleh Rasul Yakobus. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, Yakobus mengajarkan kita untuk belajar sabar seperti halnya petani yang bertani, di mana dia menantikan saat-saat musim hujan turun, saudara. Dan ya, kita semua tahu bahwa petani itu sungguh-sungguh mengandalkan musim, ya. Ketika musim semi, dia mulai mengerjakan kebunnya, mengerjakan ladangnya, saudara dikasih Tuhan. Dan tiba waktunya untuk menanam, dan ketika sudah menanam, saudara dikasih Tuhan, berharap musim hujan turun sehingga tanaman itu bisa disirami. Dan itu dilakukan dengan sabar oleh seorang petani. Ayat yang ke-8 bilang begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Kita harus semakin bersabar, semakin meneguhkan hati kita. Kita semakin yakin dan semakin percaya bahwa benar-benar Tuhan akan segera datang. Dan kedatangan Tuhan itu sudah dekat, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita harus kembali lagi diingatkan untuk bersabar. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, ya. Saudara dikasih Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan, ya, kita diingatkan juga supaya jangan bersungut-sungut. Mungkin ada di antara kita yang karena masalah, karena tantangan, karena persoalan hidup, karena mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya mengesalkan hati, saudara, sehingga yang timbul adalah sungut-sungut. Ini diingatkan oleh Yakobus bahwa kita jangan bersungut-sungut, saudara dikasih Tuhan, ya. Dan sesungguhnya bahwa, ya, hakim itu telah berdiri di ambang pintu, ya. Hakim itu adalah Tuhan sendiri, sudah berdiri di ambang pintu. Orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan, ya, siap-siap untuk dihakimi, saudara. Ayat 10 bilang, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dalam bersabar juga kita diminta untuk belajar dari nabi-nabi. Banyak nabi-nabi di perjanjian lama yang kita lihat
kesabarannya, yang kita tahu kesabarannya dan kita harus belajar dari mereka. Sebut saja bagaimana Nuh, ya, pada saat dia mulai mengerjakan yang namanya bahtera. Padahal pada waktu itu belum musim hujan mungkin ketika Nuh memulai untuk mengerjakan bahtera. Tapi dia lakukan itu dengan tekun, dia lakukan itu dengan sabar, dia terus turut akan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan benar apa yang Nuh lakukan, saudara dikasih Tuhan, ya pada akhirnya ketika air bah itu datang, ya perahunya selesai, bahteranya selesai, Nuh dan keluarganya bersama dengan binatang-binatang diselamatkan. Itu buah dari kesabaran Nuh. Coba bayangkan saudara dikasih Tuhan kalau Nuh gak sabar, kalau Nuh gak tekun mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bisa saja Nuh berhenti di tengah jalan, tapi karena dia sabar dan dia bertekun, dia lakukan itu dengan setia dan pada akhirnya ya menjadi kenyataan apa yang Tuhan firmankan. Ya begitu juga dengan kita, saudara dikasih Tuhan, kita dituntut atau diminta untuk bersabar. Ada Ayub juga, bagaimana Ayub sungguh-sungguh sabar walaupun ada keluh kesah, walaupun ada sedikit perdebatan Ayub dengan teman-temannya, bahkan Ayub sempat juga protes kepada Tuhan, tapi Ayub dengan sabar menanggung penderitaan yang dia alami. Dan akhirnya saudara dikasih Tuhan, penderitaan itu berlalu dari Ayub dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan dia mendapatkan 2 kali lipat dari yang hilang dari hidupnya, dan itu luar biasa dialami oleh Ayub. Nah, kita diminta oleh Yakobus belajar dari nabi-nabi, saudara. Banyak contoh, saudara, nabi-nabi di Perjanjian Baru juga banyak contoh-contoh yang menjadi teladan bagaimana kita harus bersabar, bertekun, setia. Nah, ini yang harus kita miliki dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ayat 11 bilang, sesungguhnya kami menyebut mereka yang berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, ya, dan kamu telah ketahui dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara dikasih Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun penderitaan kita, apapun masalah kita, mungkin ada yang berkata, masalah saya dari tahun 2023 belum selesai. Sekarang masuk tahun 2024 juga ditambah lagi dengan masalah yang baru. Saudara dikasih Tuhan, saya mau berkata bahwa ya kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita dari penderitaan, memulihkan keadaan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bertindak, segala sesuatu Tuhan bisa balikan seperti membalikan telapak tangan, saudara dikasih Tuhan. Yang penting dari kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh bersabar menjalani proses Tuhan, menjalani kehendak Tuhan, menjalani ya kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang memang banyak pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi bersabar dan bertekun. Itu salah satu kata kunci untuk kita menjalani tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami harus bersabar. Dan Engkau sendiri yang berfirman lewat hamba-Mu Yakobus, bahwa kami juga harus belajar dari teladan nabi-nabi. Mereka mengalami penderitaan, pergumulan yang tidak lebih ringan dari penderitaan yang kami alami. Tapi mereka terus bersabar dan Tuhan dahsyat memulihkan keadaan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih, itu juga yang menjadi harapan bagi setiap kami. Kami mau terus bersabar dan bertekun dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap umat-Mu, Tuhan berkati usaha pekerjaan keluarga, Tuhan berkati masa depan dari anak-anak kami, Tuhan berkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih, kami terus menaruh percaya, harap dan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.